Saya yang pertama mohon untuk dijelaskan terkait dengan kedisiplinan, baik disiplin kehadiran siswa di sekolah dan berpakaian serta tata tertib dan juga kehadiran waktu kegiatan ekstrakurikuler. Ini mohon dijawab oleh Kepala Ibu. Mohon untuk dijelaskan terkait dengan disiplin siswa di sekolah, baik berpakaian, kehadirannya, apakah sesuai dengan tata tertib sekolah dan juga waktu kegiatan ekstrakurikuler. Monggo Bu Sarmi memberikan penjelasan. Terima kasih Bapak. Terkait dengan kedisiplinan kehadiran di sekolah untuk anak-anak siswi SD Negeri 2 Suco, alhamdulillah selama ini masing-masing kelas Bapak Ibu guru punya buku daftar hadir. Dan di sekolahan pun secara umum juga punya buku daftar hadir. Itu untuk mengabsen setiap hari anak-anak mengenai kehadirannya. Alhamdulillah selama ini setiap minggu saya cek dari Bapak Ibu guru, bahkan setiap hari saya tanyakan, itu hampir 100% itu masuk. Jarang sekali yang tidak masuk, apalagi pada waktu masa corona ini. Ternyata di masa corona ini justru malah hati-hati anak-anak, karena sering diingatkan tentang protokol kesehatan. Kalau masa pandemi ini Bapak, saya sebagai kepala sekolah memantau kehadiran anak itu, saya masuk lewat grup-grup kelas itu. Dan saya mengetahui bahwa dari masing-masing grup kelas itu Bapak Ibu guru juga aktif memantau putra-putrinya. Juga saya berusaha untuk mengetahui bagaimana kehadiran anak-anak pada saat pandemi ini. Dan kalau pada saat sebelum pandemi, memang tidak ada dari SDN 2 Suco ini anak yang misalnya punya sakit yang kronis, tidak ada Pak. Sehingga alhamdulillah anak-anak itu rajin semangat belajar. Untuk mengenai ketertiban kedisiplinan berpakaian Bapak, di sekolah kami untuk berpakaian hari Senin dan Selasa itu memakai pakaian seragam putih merah lengkap. Rabu Kamis pakai batik, dan juga Jumat Sabtu pakai rangka. Dan saat olahraga memakai pakaian olahraga. Tadi bisa juga dibuktikan lewat tayangan foto tadi, itu juga menunjukkan bahwa anak-anak dari SDN 2 Suco itu bisa dilihat dari ketertibannya, kedisiplinannya, juga kerapian berpakaian. Mungkin anaknya juga kelihatan bersih-bersih,
nyenengke, dan biasanya setiap saat upacara, setiap hari Senin upacara sebelum pandemi, ini kami Bapak Ibu guru dan kepala sekolah selalu mengingatkan masalah kedisiplinan waktu, kedisiplinan berpakaian, kedisiplinan pembelajaran. Ini selalu diingatkan. Dan apabila ada anak yang melanggar aturan, Bapak, memang pertama ya diingatkan. Yang kedua, ya diingatkan, dicatat ya oleh Bapak Ibu guru. Nah, yang ketiga nanti kalau sudah diingatkan, dicatat, tidak ada perubahan, biasanya diberi hukuman yang sifatnya memberi istilahnya pembelajaran untuk anak. Misalnya disuruh lari keliling halaman. Demikian, Pak. Mengenai kedisiplinan yang ada di SD Negeri 2 Sojo. Lalu kehadiran untuk ekstrakurikuler, Bapak. Memang pada masa pandemi ini ekstrakurikuler di SD Negeri 2 Sojo memang katakanlah tidak berjalan. Hanya UKS yang sementara ini. Cukup, Bapak? Ya. Terkait dengan tata tertib Bu ya, tata tertib, setelah saya melihat dokumen panjenengan, itu ada skor. Iya. Oh iya. Skor Saya perlu menambahkan ya Bapak. Menunjukkan. Perlu menambahkan ya Pak. Hubungannya dengan tata tertib. Tata tertib masuk itu memang ada tata tertibnya, di setiap kelas ada tata tertibnya, juga tata tertib bagi siswa dan juga bagi guru. Dan juga ada jadwal, jadwal piket, jadwal masuk sesuai dengan jadwal pelajaran. Itu Bapak. Mungkin perlu tambahan, Pak? Ya, terima kasih. Untuk skor ya. Skor itu kan merupakan penanda atau catatan bagi anak yang tidak disiplin. Itu kan sudah diterapkan Bu ya di sekolah panjenengan. Apakah pernah terjadi Bu dari skor tersebut sampai memberikan sanksi kepada anak yang kurang disiplin atau tidak disiplin sehingga diterapkan sanksi itu? Monggo Bu. Iya, memang kalau anak yang tidak disiplin memang juga diberi hukuman, Bapak. Halo, suaranya tidak terdengar. Halo, iya Bapak, ya. Untuk anak yang melanggar aturan, yang misalnya saja masuknya terlambat, tapi kebetulan itu juga anak-anak dari SD Negeri 2 Soto itu hampir tidak ada yang terlambat itu, Pak. Hanya mungkin saat upacara itu ada mungkin keterlambatan berapa menit itu misalnya. Itu biasanya tidak terulang-ulang, baru satu kali, besok sudah tidak itu. Berarti sudah disiplinnya baik. Alhamdulillah. Mulai dari ini sifat keteladanan dari Bapak Ibu guru, Pak. Sehingga
pengaruhnya terhadap putra putri, alhamdulillah ya. Baik itu Pak. Ya. Terima kasih. Untuk yang kedua terkait dengan perilaku tanggung jawab atau aktivitas anak di sekolah, mohon dijelaskan. Ya, perilaku aktivitas anak di sekolah itu seperti yang ditayangkan dalam foto tadi Pak. Memang kami untuk menanamkan karakter 18 karakter pada anak itu dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang ada, yang dilakukan pembiasaan itu setiap hari, ada yang dengan selama 1 minggu sekali, juga ada yang bulanan, ada yang tahunan, seperti itu. Itu semuanya adalah tujuannya untuk menanamkan karakter siswa. Alhamdulillah sekarang siswa-siswa dari SD Negeri 2 Soco ini ya dikatakan sopan, juga punya unggah-ungguh tata krama, juga menghormati terhadap orang yang lebih tua, juga menghargai terhadap yang lebih muda. Terbukti dengan anak-anak, dengan teman-temannya itu jarang ada yang laporan istilahnya melakukan apa ya Pak, perundungan atau istilahnya bui temannya, itu saya jarang mendengar. Jadi seandainya ada anak yang istilahnya itu ya ada masalah dengan temannya, itu tidak sampai menjadi hal yang besar gitu loh Pak. Sudah istilahnya sudah diperhatikan oleh terima kasih. guru gitu. Alhamdulillah. Pak Marjiman. Ini Mas Butir ke 1. Langsung saja Butir kedua ini sudah cukup. Ya cukup ya. Kita teruskan ke selanjutnya. Ini kan tadi menyinggung masalah perundungan. Perundungan itu kan ada yang perundungan fisik atau verbal. Dan ada perundungan yang lain, misalnya dengan kata-kata, dengan melalui HP, dan juga ya masalah perundungan ya Pak ya, kamu membui teman, mengintimidasi teman itu termasuk ya Pak ya. Ya itu misalnya terjadi itu jarang Pak, mungkin 3 tahun, tetapi tidak membuat hal yang istilahnya itu hanya biasa-biasa saja. Kalau saya itu begini Pak, dengan anak saja, anak sama anak saya saja itu sering mungkin terjadi istilahnya perselisihan, tapi kecil-kecilan. Anak di sini juga demikian Pak, mungkin sering terjadi seperti itu, tapi ya hanya dengan bimbingan, dengan misalnya dengan bimbingan Bapak Ibu guru di kelas, lalu mungkin dengan saya ajak bercakap-cakap di ruang kepala sekolah, begitu anak-anak itu biasanya sudah menyadari dan sudah saling minta maaf. Jadi tidak menjadi hal yang besar gitu Pak. Jadi ya seumpama terjadi itu ada siswa yang hal yang wajar dan ya mungkin dari pihak lain itu istilahnya memanfaatkan situasi, enggak pernah Pak. Gimana Pak?
Intinya saja ya anak sama anak itu. Masuk suara. Mohon maaf, tidak masuk Bapak. Masuk ya. Oh iya. Lanjut nomor Pak. Masuk Pak. Masuk ya. Jelas Bu ya suara saya Bu ya? Jelas Bapak, jelas. Iya. Jelas. Mohon dijelaskan Bu. Untuk pembiasaan, ya itu kan banyak sekali Bu ya, pembiasaan yang dilakukan sebelum masuk kelas dan pembiasaan setelah masuk kelas. Ya, mohon untuk dijelaskan kedua-duanya terkait dengan pembiasaan yang sudah panjenengan sampaikan tadi melalui profil sekolah. Ya, pembiasaan apa Bu? Kira-kira yang dilakukan sekolah sebelum masuk kelas maupun di dalam kelas. Itu saja Bu. Iya, makasih Bapak. Pembiasaan yang dilakukan dan memang kita sepakati dan kita tanamkan bersama Bapak Ibu guru, ya, dan setiap saat rapat itu selalu diingatkan. Memang untuk mewujudkan visi misi dari SDN 2 Soco yang punya moto unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti, saya selalu mengedepankan anak-anak kita nanti lulusan dari SD Negeri 2 Soco harus memiliki karakter yang baik, yaitu mulai dari anak itu harus punya sopan santun, anggah ungguh, ramah, apabila bertemu dengan orang, terutama dengan Bapak Ibu guru, sehingga mulai dari sekolah kita biasakan. Memang ini berlaku saat sebelum pandemi, Pak. Kalau saat pandemi ini memang agak kurang berjalan. Saat sebelum pandemi itu memang sudah kita biasakan anak datang, Bu Guru berada di depan kelas, di luar kelas, bersiap-siap untuk menyambut kehadiran anak-anak dengan salaman, dengan menyapa anak juga demikian. Mana yang lebih dulu, mungkin anaknya dulu, mungkin ibu guru atau bapak guru, sambil bersalaman, sambil mencium tangan. Lalu setelah itu anak-anak yang piket dibimbing untuk membersihkan ruangan kelas. Setelah nanti waktunya tiba, kelasnya sudah rapi, bersih, nyaman, indah dipandang, dengan peralatan yang sudah disiapkan untuk pembelajaran. Anak-anak untuk dibimbing masuk kelas, dengan baris, dengan disiapkan oleh ketua kelasnya, diberi aba-aba oleh ketua kelasnya. Lalu anak yang barisan yang lurus disuruh masuk dulu satu persatu dengan Bu Guru, Pak Guru memberi pertanyaan. Ini tujuannya adalah untuk menanamkan anak-anak itu untuk berlatih peduli pada orang lain dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Budaya antri kita tanamkan sejak awal kepada anak-anak. Gitu, Pak. Lalu setelah masuk itu di masuk kelas itu baru masuk. Setelah masuk, anak-anak dijak berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas, berdoa bersama, sambil Bapak Ibu guru harus memperhatikan putra-putrinya. Apakah putra-putri ibu di dalam berdoa itu betul-betul? Kalau memang tidak betul-betul harus diingatkan. Jadi Bu Guru di sini tidak ikut berdoa, tapi mengamati anak-anak. Dan diberitahu, Bu Guru tadi sudah berdoa, sekarang mengamati anak-anak,
mengamati anak-anak, apakah anak-anak berdoa? Tidak, sungguh-sungguh ditanamkan. Ditanamkan pada anak, biar anak itu sebelum melakukan kegiatan, terutama belajar, harus semuanya itu bisa berhasil anak-anak, tapi karena izin Allah, maka sebelum mulai kita harus minta kepada Allah, kita berdoa. Kita kalau menanamkan kepada teman-teman saat rapat seperti itu, biar ini dilakukan di sekolah. Nah, setelah itu menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi anak itu ya diusahakan lulusan dari SD Negeri 2 Soco itu bisa menyanyikan lagu nasional. Paling tidak ya kalau kelas 1 itu Garuda Pancasila harus sudah bisa. Kelas 2 ditambah lagi. Kelas 3 jadi paling tidak lulusan SD Negeri 2 Soco 6 lagu wajib nasional harus bisa. Gitu, Pak. Tuh. Lalu tadi untuk penanaman religius juga, yaitu nanti dalam pas pembelajaran itu juga anak-anak ya memang sekarang pembelajaran aktif kreatif ya Pak ya. Ini pembelajaran PAIKEM. Itu bagaimana agar Bapak Ibu guru bisa melakukan pembelajaran dengan bisa diterima dengan anak merasa senang, anak bisa ingin maju, merasa termotivasi, merasa senang untuk belajar, sehingga anak berusaha maksimal untuk bisa meraih prestasi. Itu bagaimana? Mulai dari Bapak Ibu guru sebelum mengajar harus mempersiapkan rencana pembelajaran. Tiap awal tahun Bapak Ibu guru sudah saya ingatkan untuk mempersiapkan rencana pembelajaran mulai dari yaitu pemetaan dari program tahunan, program semester, silabus, lalu RPP, jurnal harian dan RPP yang dilampiri dengan lembar kerja, ada lembar pengamatan, ada lembar penilaian, lengkap. Itu semuanya adalah untuk anak-anak. Saya tadi minta informasi terkait pemeriksaan yang sebelum kelas dan yang di dalam kelas. Pak Komite, iya Pak. Bapak Sinten nggih? Suyarto Asmane Pak nggih, kula kok Supewo Pak. Bapak Suyarto Pak. Bapak Suyarto nggih. Nggih, matur suwun Pak Pramuka. Menika ya dalam minta informasi dari Bapak Komite. Iya Pak. Terkait dengan informasi di sekolah SD Soco 2 tidak pernah terjadi perundingan yang mencolok misalnya. Iya Pak. Menurut Bapak Komite, kami sedikit minta informasi. Apakah sebatas pemantauan Bapak anak-anak yang ada di SD Soco 2 tadi kan berbagai macam karakteristik Pak ya. Ada kemungkinan anak-anak yang menyandang anak berkebutuhan khusus atau anak disabilitas, sehingga karakteristiknya kan berbeda dengan anak-anak yang normal. Apakah anak-anak yang berbeda karakteristik tadi pernah bertemu Pak? Baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
Monggo Bapak. Terima kasih Pak. Untuk SD Soco 2, untuk anak yang berkebutuhan khusus, untuk waktu ini setelah saya menjadi ketua komite di sini, untuk anak yang berkebutuhan khusus tidak ada Pak. Namun itu juga menjadikan sekolah selalu mempertimbangkan apabila ada sesuatu yang mungkin antara anak yang satu dengan yang lain terjadi sesuatu, mestinya sekolah memberikan arahan. Dengan demikian, untuk kegiatan di sekolah selalu dalam situasi yang bagus, tertib, dan untuk anak yang berkebutuhan khusus untuk selama ini tidak ada. Walaupun sekolah ini termasuk sekolah apa Bu itu? Anak berkebutuhan khusus itu inklusif, namun juga bisa menerima, tetapi sampai saat ini tidak ada. Jadi untuk urusan dengan anak yang berkebutuhan khusus, sekolah mungkin kalau ada yang masuk ya diterima, namun mestinya nanti akan diberi bimbingan dan kegiatan yang agak menyendiri dan mungkin bisa dilaksanakan dengan guru apa Bu itu? Guru yang diundang itu Pak. Jadi untuk guru kunjung ada, namun di sini tidak ada Pak. Tidak ada anak yang berkebutuhan khusus sampai saat ini. Dan kegiatan kami di sekolah juga ikut berpartisipasi, sehingga di rumah pun anak-anak selalu diberikan arahan oleh orang tuanya. Mestinya kami selaku wakil wali murid selalu mengingatkan dalam waktu-waktu tertentu, rapat-rapat dan sebagainya, selalu kami ingatkan bahwa kegiatan ini adalah untuk kebaikan sekolah dan anak-anak kita semua. Itu saja Pak, untuk yang berkebutuhan khusus, sekolah tetap menerima, namun sampai saat ini tidak ada anak yang demikian. Terima kasih. Terima kasih. Pak Mardiman, ada tambahan Pak? Kelihatannya sudah tidak ada, langsung saja ke butir selanjutnya Pak. Iya, terima kasih. Saya lanjutkan Bapak Komite. Informasi yang selanjutnya kami harapkan untuk menjelaskan terkait dengan prestasi yang di sekolah. Untuk prestasi sekolah tersebut Pak? Halo? Mana ada? Halo Pak, ini sinyal tidak ada Pak. Ya, sudah diterima Pak, bisa diterima. Halo? Ya Pak, ini untuk mau diulang pertanyaannya Pak? Ya, terkait pertanyaannya Pak ya. Ya. Apakah masyarakat, orang tua itu sudah merasa puas dengan prestasi maupun nilai ujian dalam 3 tahun terakhir ini, Pak? Oh ya Pak. Terima kasih Pak. Untuk puasnya ini relatif Pak. Moga, Pak. Untuk puas itu relatif, namun juga kita sudah menerima situasi kondisi yang demikian, dan kami selaku wakil wali murid di rumah tidak segan-segannya untuk memberi arahan waktu belajar, waktu kegiatan yang lain, situasi kondisi di rumah selalu diingatkan berulang-ulang, sehingga nanti di sekolah juga akan menerima arahan yang sifatnya untuk menuju ke arah peningkatan mutu anak-anak tersebut Pak. Jadi untuk kualitas 3 tahun sekarang ini ya masih belum, namun
itu adalah hasil yang maksimal bagi sekolah sini, sehingga kami selaku wali murid ya sudah menerima, namun alangkah baiknya kegiatan itu berlanjut dan bisa meningkat pada masa yang akan datang. Dan saat ini mohon maaf, kiranya sekolah agak gimana ya Pak, ini tidak masuk sehingga hasilnya semacam itu. Kita juga maklumi situasi kondisi yang ada sekarang, sehingga nanti kalau sudah waktunya baik, kami mohon kepada sekolah untuk meningkatkan mutu dan kegiatan anak-anak lebih meningkat dari yang 3 tahun ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Memang sementara ini belum bisa pembelajaran tatap muka. Ya, pembelajaran masih jarak jauh. Insya Allah nanti pada tahun depan, ya, bulan Januari, semoga pelaksanaan pembelajaran tatap muka dapat terlaksana kembali. Rasanya anak-anak itu kan sudah sama kangen Pak. Ya Pak. Iya, ketemu dengan Bapak Ibu gurunya langsung, bisa belajar seperti tahun-tahun kemarin. Kita bersabar dulu. Ya, itu tidak hanya anaknya Pak, orang tuanya juga ingin sekali untuk segera masuk. Iya, monggo Pak, dilanjutkan. Halo, itu Pak untuk kegiatan nanti mudah-mudahan Januari memang benar-benar bisa dilaksanakan. Ini orang tua selaku orang tua juga menginginkan segera selesai COVID ini dan anak-anak bisa sekolah lagi, karena hampir setahun bahkan lebih tuh Pak itu nanti tidak masuk sekolah. Terima kasih Pak. Iya. Tambah informasi lagi Pak. Ya, informasi selanjutnya Pak ya, saya mohon penjelasan dari komite. Tadi sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah waktu presentasi profil. Ya. Tadi disampaikan bahwa sekolah sudah melaksanakan literasi, yaitu dengan kegiatan membaca sebelum pelajaran dimulai. Sejauh mana panjenengan ketahui tingkatan keberhasilan literasi? Apakah sudah bisa dilihat secara langsung dari kegiatan literasi yang dilaksanakan oleh sekolah? Ya, monggo Pak. Terima kasih Pak untuk kami selaku wali murid, mestinya hubungan dengan kegiatan sekolah yang melaksanakan literasi tersebut bukan hanya waktu yang pendek, bisa berhasil nanti menggunakan waktu yang panjang. Dan ini sekaligus situasi kondisi yang semacam ini kiranya itu berhenti. Tapi kalau tahun-tahun kemarin telah dilaksanakan dan memang hasilnya dari anak-anak yang kurang dapat membaca mestinya atau yang lain mestinya bisa meningkatkan, walaupun kegiatan tersebut mestinya dilaksanakan berulang-ulang sehingga nanti akan menjadi karakter anak untuk belajar sendiri di rumah dan menghasilkan hasil yang terbaik, sehingga kegiatan tersebut memang oleh sekolah telah diberitahukan kepada wali murid saat-saat mengadakan pertemuan khususnya tahun ajaran baru, yang mana sekolah memberitahukan kepada wali murid untuk membantu kegiatan anak-anak di rumah. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak. Berarti kegiatan literasi belum bisa menunjukkan hasil sementara ini. Misalnya suatu contoh, ada lomba yang terkait dengan literasi. Lomba misalnya lomba puisi.
lomba sinopsis, lomba-lomba yang lain terkait dengan membaca. Ini sejauh mana bisa panjenengan sampaikan, Pak? Untuk lomba, Pak, artinya walaupun itu literasinya belum berjalan, namun ada sebagian anak-anak yang memang sudah bisa melaksanakan tugasnya, dan memang itu kalau mayoritas mestinya ya tidak, Pak. Tapi kalau mungkin beberapa anak yang mempunyai kelebihan dan itu tetap dilaksanakan, sehingga dalam lomba-lomba pun anak-anak bisa mendapatkan hasil yang bagus, sehingga itu sudah terpampang pada rangkuman kegiatan dan video dari tingkat gugus sampai tingkat kabupaten, Pak. Saya sendiri juga mengikuti dari belakang karena mohon maaf, Pak, saya komite, dan untuk lebih mendalam urusan yang itu kita hanya menilai dan mungkin bisa membantu hal-hal yang bisa kami bantu secara yang bisa kami lakukan sebagai komite. Terima kasih, Pak. Oh iya, Pak. Terima kasih. Untuk informasi selanjutnya, ada gapura yang bagus, Pak. Kita melihat gapuranya standar istilahnya. Ya. Terima kasih. Itu Bapak jadi kepala sekolah di SDN 2 Soco, Pak, itu ya. Ya. Setelah itu, Bapak, apalagi Bapak yang sudah ada tambahan-tambahan bangunan waktu Bapak jadi komite, Pak? Oh, untuk waktu saya dulu, Pak. Sekarang, Pak? Iya. Oh ya, dari sekarang, Pak. Ya, sekarang yang dilaksanakan oleh komite, Pak. Jadi, yang dilaksanakan oleh komite. Terima kasih, Pak. Kita laporkan. Ada beberapa yang diberikan kepada kami, yang itu semua biayanya kita selalu memberikan pencerahan kepada wali untuk memberikan bantuan semampunya, dan kalau mau, kalau enggak ya yang mau-mau. Nah, itu setelah terkumpul kita membuat taman di belakang rumah itu, ada taman yang panjang, Pak, dan pengecatan pada taman bunga dan sanitasi itu juga kita laksanakan atas pengetahuan saya dan arahan dari sekolah, Pak. Jadi kalau saya sendiri nggak tahu, hanya melihat-lihat, oh ini yang kurang, ini yang sudah, yang belum, kita bantu sekolah agar kegiatan itu bisa berjalan dengan bagus dan bisa dimanfaatkan sesuai dengan apa kegunaannya, dan kami selalu membantu. Kebetulan kami rumahnya di sebelah utara sekolahan, Pak. Jadi saya penduduk sini tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Jadi situasi kondisi tahu, dapat mantau langsung. Namun kita yang bantu hanya masalah sarana, Pak. Kalau prasarana sekolahan ini situasinya, kondisinya tanahnya pas-pasan, tidak bisa untuk kegiatan yang terlalu luas. Jadi pas, kemudian posisi rumahnya ya seperti ini membujur, tanahnya ya seperti itu, halamannya seperti itu. Jadi kalau kita kegiatan ya hanya di sekitar lingkungan itu saja. Ini dari komite, semua kegiatan sekolah selalu diajak rembukan dengan Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru maupun komite, dan akhirnya kita selesaikan sesuai dengan apa yang diminta. Demikian, Pak. Pak Mardiman kalau mau bertanya, Pak Mardiman, halo, monggo. Ya, Bapak komite masih bisa didengar suara saya? Ya, bisa, Pak. Terima kasih kepada Bapak komite. Bagaimana tanggapan komite atau masyarakat
apabila sekolah mengadakan kegiatan yang harus melibatkan masyarakat, tetapi sekolah lupa tidak memberi undangan kepada masyarakat maupun komite. Ya, sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Silakan jawab dulu. Sampai saat ini Pak, semua kegiatan yang dilaksanakan di sekolah yang hubungannya dengan sarana dan bantuan yang lain selalu berkomunikasi dengan komite dan pengurus komite. Jadi andaikan ini sekolah melaksanakan sendiri, ya saya kira tidak pernah, dan hanya saja kalau mungkin itu yang sifatnya hanya kecil, misalnya kurang meja 1 atau apa, dan komite ada dana, itu mestinya sekolah bisa. Tapi untuk yang lain tidak pernah Pak, sekolah selalu berhubungan dengan komite terus. Apa-apa yang akan dikerjakan dan diadakan tetap bersama dengan komite. Dan ini sampai saat ini kita selalu mendampingi dalam kegiatan sekolah tersebut. Terima kasih Pak. Ya, selanjutnya warga sekolah, utama gurunya ya, itu kan bermacam-macam watak, bermacam-macam sifat. Ada yang kalem, ada yang katakanlah kalau murid itu mengatakan galak. Bagaimana sikap komite maupun masyarakat seandainya ada guru yang menghukum anak sampai anak itu jera tidak mau masuk sekolah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap guru tadi? Ya, sudah Pak. Terima kasih. Ya, untuk guru yang bertemperamen misalnya, kita ya tidak bisa jalan kalau tidak dengan kepala sekolah Pak. Setelah kita koordinasi dengan kepala sekolah maupun anggota komite, semua kegiatan semua masalah tersebut kita beritahukan kepada sekolah untuk ditindaklanjuti, karena kepala sekolah lah yang mempunyai wewenang untuk mengingatkan, sehingga komite tidak berhak untuk memberikan teguran walaupun itu tahu, tetap kita laporkan dulu kepada kepala sekolah. Kalau sampai saat ini saya kira itu tidak ada. Itu tadi kan andai kata Pak, ini benar-benar tidak ada. Situasi kondisinya kondisif, aman, tentram, dan bagus sekali. Terima kasih. Misalkan ada guru yang sudah dibina oleh kepala sekolah tentang kedisiplinan pertama masuk atau dalam mengajar, masih tetap belum disiplin. Bahkan kepala sekolah sudah lapor ke komite maupun ke atasan kabupaten misalnya, bagaimana sikap masyarakat atau sikap komite terhadap guru tersebut? Ya, mestinya untuk sikap komite ini memohon kepada kepala sekolah untuk memberi peringatan Pak. Jadi peringatan berkali-kali, 1, 2, 3, mungkin kalau itu 3 kali berturut-turut tidak bisa memperbaiki sifatnya, mestinya itu ada atasan langsung yang lebih tinggi Pak. Kita ya bersama kepala sekolah mestinya hanya membuat, kepala sekolah nih Pak, bukan saya, ini membuat surat peringatan yang untuk ditindaklanjuti dari yang bersangkutan. Kami selaku komite ya hanya memberikan sedikit hal kepada kepala sekolah, pemberitahuan saja, sehingga situasi kondisi itu yang memberikan teguran adalah kepala sekolah. Kalau diingatkan sekali 2 kali tidak bisa, surat 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa, ini mestinya yang lebih tinggi dari kepala sekolah. Terima kasih Pak. Saya melihat
sebenarnya bahwa SD Soco 2 ya, Soco atau Soco 2 Pak. Begitu maju dalam prestasi, terutama prestasi lomba-lomba yang berhubungan dengan ekstrakurikuler kimia. Itu bagaimana usaha komite maupun usaha masyarakat dalam membantu agar kemajuan tersebut selalu maju, tidak mengalami. Halo? Halo Pak. Ya nggih, monggo. Bisa didengar? Bisa. Tadi. Ya gini, saya ulangi. Ya. SD Soco 2, saya lihat itu maju lah. Dilihat dari arsip piagam-piagam dan sertifikat lomba terutama. Terus bagaimana usaha selanjutnya, usaha masyarakat, usaha komite, agar kemajuan di SD Soco itu tidak mengalami sorot, tetap maju terus. Ya Pak, sudah Pak? Ya. Terima kasih untuk kegiatan. Mestinya kami selaku orang tua ini bisa membantu kegiatan tersebut dengan memberikan pencerahan kepada anak-anak, termasuk kegiatan yang mungkin dilaksanakan di sekolah, termasuk juga kalau ada biaya yang mana untuk anak-anak tersebut bisa dibantu dengan wali murid Pak. Jadi kalau kegiatan sekolah itu ada kegiatan melaksanakan ekstra, misalnya untuk kegiatan lomba-lomba atau mungkin yang lain, di situ wali murid juga ikut mendukung kegiatan tersebut sepanjang kegiatan itu untuk kemajuan sekolah. Namun orang tua juga tidak diam. Walaupun dari rumah kita juga mendukung kegiatan tersebut, termasuk bantuan dana yang mana kepada anak-anak kita sendiri digunakan untuk tambah kegiatan. Contohnya kalau kegiatan menari, mungkin ada yang melatih, ada sekolah harus mencari pelatih dan menggunakan uang dan sebagainya. Wali murid pun ada beberapa hal yang perlu disikapi. Hal itu agar kegiatan berjalan dan tidak surut, Pak. Jadi untuk ini kegiatan ini selalu dilaksanakan dengan terus-menerus berulang-ulang sehingga sekolah tidak akan surut dalam kegiatan itu. Dan kami selaku wali murid mendukung sepenuhnya kegiatan itu sehingga sekolah bisa lebih baik dari yang kemarin. Terima kasih. Tentang kurikulum, Mbak. Kurikulum yang berlaku di SD Soco, khususnya kurikulum 2013. Betul. Halo Pak, halo. Apakah saat penyusunan kurikulum melibatkan orang tua maupun melibatkan komite? Bagaimana caranya? Ya, untuk penyusunan kurikulum mestinya dari sekolah sudah punya draft sendiri, Pak. Namun kita juga diminta untuk memberikan dukungan, hal-hal apa yang mestinya untuk kegiatan di lingkungan sekolah ini sesuai dengan kegiatan yang ada di sekolah ini, dan kepala sekolah bersama guru menyusun tersebut dalam kurun waktu yang mestinya tiap 4 tahun sekali, dan itu wali murid akan diberikan tadi Pak, seperti visi misi yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah pada saat pertemuan pertemuan komite. Sehingga untuk penyusunan kurikulum kami selalu komite,
juga diminta untuk pendapat, walaupun itu draftnya sudah jadi, tapi mungkin ada yang tidak sesuai dan ada yang pas. Ini tetap kita Iya. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Nggih, akan memanggakan monggo, Pak. Nggih. Tadi belum diterima apa, Pak? Iya, belum, Pak. Ya. Belum. Untuk komite, Pak, ini dalam penyusunan draft rencana kurikulum, ini sekolah sudah mempunyai suatu rancangan. Yang rancangan itu sudah dibuat dan itu ditujukan kepada komite untuk dilihat. Mungkin ada beberapa hal yang perlu dimasukkan atau tidak sesuai dengan lingkungan sekolah ini, atau mungkin ada penambahan. Ini oleh kepala sekolah diajak mempelajari dulu, Pak. Jadi kalau komite sekolah itu dibuat, jadi komite itu bisa melihat, tahu ini hanya merupakan suatu rancangan yang diberikan kepada kami, dan kita bersama seluruh komite memberikan masukan, dan sekolah apalagi sudah bagus, nanti ya silahkan untuk itu disahkan. Demikian, Pak. Yang penting rencana pembelajaran itu sesuai kondisi, situasi kondisi di lingkungan sekolah ini, Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Untuk sementara Bapak Komite sudah memberikan informasi terkait dengan kegiatan yang ada di sekolah. Juga Ibu Kepala Sekolah untuk komponen lulusan, untuk Bapak Komite sudah sampai unsur proses pembelajaran. Kita lanjutkan yang siswa yang akan kami mintai informasi. Untuk Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Komite saged istirahat. Kalau ada kepentingan yang lain di Kondurumiyin, namun besok pagi kami masih mengharapkan kerawan Bapak Komite. Sabar, Pak. Betul Bapak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika mangke wawancara kalian kepala sekolah tasih napa mboten, Bapak? Guru oh mangke setelah istirahat, Bu. Setelah istirahat ya cukup mboten hanya kepala sekolah saja. Oh ya. Untuk komite besok ya, pagi ya, Pak ya. Besok saja. Ya, besok saja, besok pagi. Ya. Jadi sekarang boleh pulang Bapak Komite ya, Pak? Boleh. Kalau menunggu ya enggak apa-apa. Untuk anak-anak gimana, Pak? Boleh belum ya, monggo. Untuk anak-anak. Ya. Gurunya dulu, Bu. Kalau yang sudah ada gurunya. Oh, ya. Makasih, Guru dan siswa, kalau siswanya belum ada ya. Ini kepala sekolah undur diri dulu. Iya, Bu, monggo. Ya, makasih. Wassalamualaikum. Bapak Ibu guru dan siswa ya, Bu ya. Ini untuk siswa langsung 2 makan nggih didampingi guru makan nggih? Iya. Halo, Bapak. Halo, ya. Monggo, Bu. Bapak atau Ibu guru atau Bapak dan Ibu monggo.
Ya, terima kasih. Sudah siap Bapak Ibu ya? Nggih, matur suwun anak-anakku ya. Sudah siap anak-anak ya? Iya. Halo. Ya. Ya. Yuk. Nggih. Monggo. Ibu Titik Widyastuti, Pak. Oh, Bu Widyastuti. Terus kedua siswanya ini namanya siapa anak kamu? Afindi dan Akbar. Oh, Akbar dan Vindi. Ya. Ya, terima kasih. Ini Bapak mau mohon penjelasan kepada Ibu Guru. Ya, Ibu Guru dulu. Ibu Widyastuti ya. Ya. Yang perlu saya tanyakan ya terkait dengan disiplin keadilan, pakaian dan sebagainya saya percaya. Ya. Maaf Pak, kurang jelas itu Pak. Untuk tata tertib, halo, Ya, belum ya. jelas Bu ya? Jelas ya? Iya, iya Pak. Iya, iya. Di tata tertib itu kan saya baca ada skor-skor Bu ya. Ada penilaian skor bagi anak yang tidak tertib. Nah, coba jelaskan Bu, jenengan memberikan skor itu contoh-contoh kegiatan apa? Ya, sedikit saja bukan apa-apa Bu. Ya. Contohnya kedisiplinan Penerapannya Bu ya. Ya. Penerapannya skor-skor itu loh Bu. Kalau melanggar disiplin apa, skornya berapa? Kok saya melihat ada catatan seperti itu? Monggo dijelaskan. kedisiplinan kalau itu Pak berangkat sekolah. Iya. Iya, itu kalau terlambat itu diberi skor kurang dari 3. Kurang dari 3. Iya. Bisa 1, bisa 2. Iya. Iya. Terus berapa lagi untuk yang kurang disiplin apa? Monggo dijelaskan. Yang kurang disiplin itu nilainya kurang dari 3 Pak. Iya, monggo terus penerapannya ya, terus monggo. Terus nanti ada pembimbingan, diberi arahan, jangan sampai terlambat lagi. Iya. Terus sanksinya apabila berapa anak itu menerima sanksi? Sanksinya itu berupa teguran secara lisan yang diberikan oleh sekolah melalui guru. Terus poin-poinnya ini sudah ada Pak ini. Iya, betul ada. Kalau betul. ini saya bacakan ya Pak. Iya, maksud saya, jenengan kan pernah memberi skor-skor mestinya kan begitu. Iya, makanya Pak, saya mohon penerapannya. Ini penerapan Pak, jenengan tentang skor itu. Oh iya, ini mohon maaf. Ini saya beri contoh ya Pak ya. Ini sanksi yang dikenakan itu jumlah poinnya maksimal itu 30. Yang satu itu sanksi berupa teguran secara lisan yang diberikan oleh sekolah
melalui guru. Itu yang kedua, itu 40. 40 itu sanksi tertulis bagi siswa yang melanggar ada tata tertib itu melalui pemanggilan orang tua siswa ke sekolah mulai dari panggilan ke-1. Terus yang ketiga itu 50. Sanksi tertulis bagi siswa yang melanggar tata tertib melalui pemanggilan orang tua siswa ke sekolah mulai dari panggilan kedua. Terus untuk yang keempat itu 70. Sanksi tertulis bagi siswa yang melanggar tata tertib melalui pemanggilan orang tua siswa ke sekolah mulai dari panggilan ketiga. Terus yang kelima itu 80. Itu sanksi berupa scoring. Penghentian sementara waktu untuk tidak mengikuti kegiatan belajar di sekolah bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah dan dibebani dengan tugas belajar di rumah. Terus yang keenam, itu 100. Itu sanksi berupa pemulangan siswa kepada orang tuanya atau dikeluarkan dari sekolah apabila siswa tersebut melakukan pelanggaran tata tertib yang sangat berat. Terima kasih Bu. Itu pernah terjadi Bu? Sanksi itu diterapkan pada siswa, itu pernah terjadi apa enggak Bu? Kalau di SD 2 Suco ini belum pernah Pak. Belum pernah, alhamdulillah. Betul nak ya? Mas siapa ini tadi ya? Akbar sama tidak pernah kena sanksi ya kamu ya? Ya, Mas Akbar sama Mas Pandi tidak pernah kena sanksi ya nak ya kamu ya? Mas Pindi ya? Ya, tidak pernah. Dijawab. Tidak, apa pernah? Tidak Pak. Tegas. Tidak Pak. Temanmu ada enggak temanmu? Temanmu ada enggak yang kena sanksi? Tidak pernah. Ya, alhamdulillah. Berarti baik-baik ya semuanya anak-anak ya. Alhamdulillah. Ya. Ini yang kedua Bu ya. Monggo terangkan apakah pernah terjadi apa Bu? Anak-anak di sekolah itu saling mengejek, saling menghina, saling bertengkar. Baik melalui langsung atau fisik atau perundungan melalui media. Sekarang zamannya HP, mungkin anak-anak saling ejek-mengejek di HP, kemudian merasa tersinggung, dan terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan, berkelahi dan sebagainya. Pernah terjadi betul Bu? Kalau di SD 2 Suco ini belum pernah Pak. Selama saya mengajar di sini belum ada perundungan itu Pak. Ya. Iya. Ya, betul nak ya, sama ya. Kamu tidak pernah bertengkar ya? Tidak ya? Tidak Pak. Yang keras. Ya. Iya. Anak-anakku dalam tugas sehari-hari, tugas sekolah yang diberikan Bapak Ibu guru, adakah yang kira-kira tidak mau mengerjakan misalnya? Atau kurang paham? Atau tidak mau tahu? Ayo. Ya. Apa semuanya taat mengerjakan tugas-tugas dari ibu yang diberikan? Taat. Taat ya? Taat. Iya. Ya. Literasi. Anak kenal literasi ya? Pernah ya? Kenal istilah literasi? Anak-anak?
Ya, coba jelaskan apa itu literasi itu. Monggo, ayo coba angkat bicara. Saya ingin tahu suaranya Mas Akbar atau Mas Fendi. Monggo, ayo. Apa literasi itu? Kegiatan apa itu literasi itu? Kegiatan Ayo, nak. membaca. Apa? Kegiatan apa? Kegiatan membaca. Membaca. Iya. Itu pernah kamu disuruh membaca sebelum masuk kelas itu pernah membaca? Pernah. 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 Setelah dibaca diapakan? Bukunya diapakan? Setelah dibaca kamu kegiatannya apa setelah membaca? Merangkum. Merangkum. Iya. Pernah dipajang hasilnya merangkum kamu? Pernah dipajang? Pernah. Pernah. Dipajang di mana? Ayo, dipajang di mana? Ada papan pajangan enggak di sekolah? Ada. Ada ya? Ada. Ada. Di kelas ada? Ada. Di kelas? Ada ya? Ada. Di kelas? Nasional. Ada ya. Dipajang di mana? Dipajang di kelas apa dipajang di papan pajangan? Hasil literasinya itu. Di kelas ada, di mading ada. Oh, ada. Ya. Ya. Tujuannya apa kok dipajang, Bang? Tujuannya apa kira-kira? Kok dipajang ini? Agar semangat membaca. Iya, agar anak yang lain bisa tertarik, semangat membaca, dan bisa meniru sebagai referensi. Misalnya anak membuat suatu puisi misalnya. Kamu kan bangga kalau puisimu dibaca, dilihat oleh temanmu. Ya? Iya, maka ciptakan puisi yang bagus, ciptakan pantun-pantun yang bagus, gambar-gambar yang bagus, kemudian dipajang. Agar temanmu bisa meniru. Kan begitu kan tujuannya literasi kan begitu. Ya. Ini waktunya sudah azan, Bu ya. Iya, Pak. Ya, kita cukupkan dulu. Terima kasih atas penjelasan panjenengan dalam hal kegiatan yang komponen pertama, namun komponen kedua nanti setelah istirahat, Bu ya. Ya, Pak. Setelah istirahat, ya. Anak-anak kira-kira masih sabar menunggu apa pulang dulu, Bu ya? Besok kembali lagi ke sekolah. Pulang dulu ya. Semangat, Pak. Anak Masih. semangat. Nanti masih mau. Oh ya, setelah istirahat ini nanti masih ketemu ya. Iya, Masih Pak. ketemu dengan saya ya. Ya, terima kasih. Sementara itu nanti setelah istirahat isoma kira-kira 1 jam, ya, kita ketemu lagi. Begitu Bu ya, anak-anakku ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, monggo kita undur diri, kita istirahat. Nanti setelah kira-kira pukul 12, ya 12 lebih lah ya, kita ketemu lagi. Tapi Ibu Kepala Sekolah dulu Bu nanti Bu. Oh iya, Pak. Apa langsung jenengan Bu? Jenengan dulu apa Ibu Kepala Sekolah dulu? Jenengan dulu Bu ya, jenengan saja ya. Ya, Pak, siap. Ya, biar anak-anak tidak terlalu kesiangan. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.